Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin menjelaskan tentang video poster kami untuk memenuhi capaian pembelajaran perancangan proses pada event Proses Desain Expo 21. Selanjutnya, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi, khususnya pada konsumsi tahu, di mana hal ini mempengaruhi tingkat produksi tahu yang tinggi, di mana hal ini sejalan pada produksi limbahnya yang dihasilkan. Limbah tahu yang dibuang langsung ke dalam lingkungan luar atau langsung terhadap lingkungan dapat membahayakan. Di sini kami akan menjelaskan secara umum tentang poster kami, di mana poster kami menjelaskan pemanfaatan limbah cair tahu sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair organik, yang kita ketahui bahwa komposisi limbah cair tahu industri ini mengandung komposisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan unsur hara lainnya yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi zero waste, kami ingin mengimplementasikan limbah industri cair tahu sebagai pupuk cair organik. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu sangatlah besar, sekitar lebih kurang 130 liter per hari, di mana stasiun-stasiun yang menghasilkan air seperti stasiun perendaman, penggilingan, perebusan, pemasakan, maupun pencucian ampas. Output dari industri tahu, limbah cair tahu maksudnya tadi, memiliki spesifik temperatur sekitar 40-60 derajat Celcius, mengandung COD dan BOD yang tinggi, dan juga mengandung asam, dan limbah keluaran yang air cair tahu tadi mengandung busa. Jika hal ini kita biarkan, maka berakibat fatal bagi kelangsungan ekosistem. Selanjutnya, kami akan mengubah limbah cair tahu menjadi suatu bahan yang berguna, yaitu pupuk organik cair. Limbah cair tahu mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan juga unsur hara, di mana hal ini mensuplai ketersediaan nutrisi bagi suatu tanaman. Guna meningkatkan produktivitas dari suatu tanaman, khususnya kacang kedelai, dapat dilakukan dengan pemupukan yang sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah cair tahu dapat menjadi salah satu solusi alternatif guna mengurangi dampak negatif yang dikeluarkan bagi lingkungan. Selain itu, suatu industri yang memanfaatkan limbah cair tahu ini sebagai pupuk cair turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana mendukung pengolahan limbah menjadi zero waste. Kebutuhan pupuk di Sumatera Utara semakin tahun semakin berkembang. Dapat dilihat di tabel data dari tahun 2006 sampai tahun 2012, kebutuhan pupuk semakin berkembang. Dan juga kebutuhan pupuk organik juga semakin uptrend, di mana kita lihat di tahun 2006 terjadi penaikan sampai ke tahun 2009 terjadi penurunan, dan dari 2010 sampai 2012 itu mengalami kenaikan. Ini dikarenakan sektor agribisnis semakin berkembang di Indonesia. Itu yang artinya semakin tahun ke tahun kebutuhan akan pupuk organik ini semakin banyak, dan juga bisa dijadikan peluang bisnis yang baik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik. Pupuk ini bisa berasal dari limbah air tahu, kotoran hewan, dan banyak sumber lainnya. Pupuk ini juga sangat ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Untuk membuat pupuk organik tidak memerlukan proses yang cukup panjang dan sangat mudah. Pupuk organik yang kami ambil berasal dari limbah air tahu. Limbah air tahu ini mengandung nutrisi yang baik untuk tumbuhan. Contohnya saja, limbah air tahu mengandung lemak, karbohidrat, dan protein yang tinggi, yang mana ini sangat baik untuk tumbuhan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan deskripsi proses pembuatan pupuk organik dari limbah cair tahu. Kemudian kita lanjut ke deskripsi proses. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Limbah cair tahu disaring dengan baskrip terlebih dahulu, dan kemudian dinetralkan dengan 125 kg NaOH 50% untuk 100 ton limbah cair tahu. Yang kedua adalah proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan di dalam sebuah digester anaerob, suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 15 hari.
Masukkan nutrisi H3PO4 dengan perbandingan 5 banding nutrisi 1:7. Selain itu, dimasukkan juga bahan tambahan itu 1 kg antifoam, perbandingan limbah dan antifoam 100 ton 1 kg. Serta 10% PHP atau potasium hidrogen talat sejumlah limbah cair tahu. Foam digunakan sebagai pencegahan pembentukan foam pada proses fermentasi, sedangkan PHP atau potasium hidrogen talat sebagai agar pH larutan tetap netral selama proses fermentasi. Proses fermentasi akan menghasilkan ampas. Ampas tersebut kemudian diumpankan ke alat centrifuge decanter. Alat tersebut akan memisahkan ampas menjadi dua fasa, yaitu fasa padat dan fasa cair. Efisiensi pemisahan 98% berdasarkan perbedaan densitas dengan gaya sentrifugal selama 1 jam, maka akan dihasilkan ampas padat sebanyak 28% dari total ampas, sedangkan ampas cair sebanyak 72% dari total ampas. Ampas-ampas tersebut kemudian akan dilanjutkan prosesnya sesuai dengan fasa mereka. Yang ketiga, produksi pupuk padat. Padat yang dihasilkan pada centrifuge decanter kemudian diumpankan ke dalam rotary dryer, dikurangi kadar airnya hingga 7%, suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu, keringkan dengan udara dingin menggunakan pneumatic conveyor suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, ampas padat tersebut akan dijadikan butiran oleh granulator pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Butiran tersebut akan disaring dengan vibrating screen dengan ukuran 5 mm pada suhu 30 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Mana granular yang lebih dari 5 mm akan direcycle kembali ke granulator, mana 90% butiran akan lolos dari vibrating screen. Granular yang lolos ukurannya kemudian akan dialurkan ke dalam silo untuk disimpan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang keempat, produksi pupuk cair. Ampas cair yang dihasilkan oleh centrifuge decanter akan dimasukkan ke dalam reaktor nitrifikasi pertama pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Dengan penambahan udara, perbandingan umpan masuk dengan udara adalah 4:3. Pada reaktor nitrifikasi pertama ini hasilkan zat berupa nitrit dan amonium serta uap air. Kemudian hasil keluaran dari reaktor nitrifikasi pertama ini akan diumpankan ke clarifier untuk memisahkan limbah cair dari kandungan zat lain dengan efisiensi 90%. Kemudian diumpankan ke dalam reaktor nitrifikasi kedua selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius dengan penambahan udara, mana perbandingan umpan masuk dengan udara adalah 1:0,5. Reaktor nitrifikasi yang kedua jadi sebuah reaksi yang menghasilkan zat yaitu ion nitrat. Hasil keluaran reaktor nitrifikasi kedua sudah berupa pupuk cair. Pupuk cair tersebut kemudian dievaporasi pada suhu 105 derajat Celcius untuk dikurangi kandungan H2O-nya dalam pupuk cair tersebut dengan efisiensi 93%. Kemudian didinginkan dengan cooler sampai suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ke dalam silo untuk disimpan.